Apa yang kau harapkan dariku? Aku berdoa kepada Tuhan Yang Mulia, agar kau mendapat pertolongan dan kemenangan dalam peperangan yang akan kau lalui ini. Aku berharap kau mendapat kemenangan atas Putri Nigar, dan juga berharap tanpa banyak pertumpahan darah. Aku minta maaf padamu, Joda. Kau terpaksa harus pergi keluar dan ikut bersamaku ke medan perang. Aku harap ini tidak membuat dirimu menjadi susah. Aku adalah permaisurimu Yang Mulia. Aku senang diberi kesempatan untuk menemanimu. Sebenarnya aku pun tidak tahu karena aku harus memerangi adikku sendiri. Tapi aku berterima kasih karena selalu mendukungku di masa-masa sulit. Aku akan selalu berada di sisimu Yang Mulia. Dan memang benar, Raja akan berjalan sendirian. Aku juga tahu kau akan selalu bersamaku. Walaupun demikian, kalau saja aku memiliki putra yang akan menemaniku dalam peperangan. Aku tidak mengerti apa saja yang harus kubawa dan apa saja yang harus kutinggalkan. Ada apa ini? Kenapa kalian lama sekali? Sampai kapan hal ini akan selesai, Ratu? Bagaimana aku tahu? Ini adalah perang. Kami pergi bukan untuk bersenang-senang. Kalian berdoa saja pada Tuhan agar perang ini segera berakhir. Dan kalian, tolong jangan khawatir tentang perhiasan dan juga pakaian. Kita ke sana bukan untuk senang-senang. Jadi bawalah yang diperlukan saja. Lalu saranku juga, bawa barang-barangmu tidak melebihi 20 pon. Karena itulah ketentuannya. Ketentuan itu harus dilakukan pada setiap rakyat di sini. 20 pon itu kurang. Setidaknya kita harus membawa banyak. Nazima, kau bisa membawanya sampai 200 pon. Tapi penjaganya hanya akan membawa 20 pon dari barangmu. Jika kau ingin sisanya, bawa saja sendiri. Salam. Salam. Boleh aku memberi saran? Aku rasa tidak bijaksana membawa semua wanita dan anak-anak ke medan perang. Mahamangga, sepertinya kau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia. Yang Mulia tidak ingin membiarkan kehidupan para wanita dan anak-anaknya dalam bahaya dengan meninggalkan mereka di belakang. Apa kau ingin wanita dan anak-anak untuk menghadapi resiko serangan ini? Aku tidak tahu kenapa, tapi sepertinya kau sangat suka dengan perang. Maaf aku telah mengatakan hal itu, Ratu Rukaya. Kelihatannya kau telah salah paham. Tidak ada orang yang suka dengan peperangan. Sejauh yang aku tahu, para wanita harem itu tahu soal ini, bahwa mereka sebenarnya ingin tetap tinggal di sini. Kau bisa tanyakan mereka, lupakan soal wanita dari harem lain. Ratu Rukaya, bahkan kau tidak akan bisa berlama-lama jauh dari istana. Ini adalah masa-masa sulit dan perang akan segera datang. Yang pertama, bahwa kau bisa tinggal di harem dan menikmati kenyamanannya. Yang kedua, bahwa kalian bisa pergi ke medan perang bersama dengan Yang Mulia. Aku mohon, jangan lakukan ini padaku. Kasihanilah, aku ingin bertemu dengan putriku. Aku ingin bersama Nigar. Dia tidak berguna lagi bagi kita. Ayo, sekarang bunuh saja dia. Tidak, tolong jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Nigar! Ibu! Ibu, sungguh sangat disayangkan, Bu. Aku bahkan tidak bisa membebaskan ibuku sendiri. Yang Mulia, Apa yang terjadi, sayang? Aku mendengarmu memanggilku.
Itu sebabnya aku datang ke kamarmu. Tidak ada, Yang Mulia. Aku bermimpi buruk yang sangat mengerikan. Itu adalah mimpi buruk. Dan juga aku melihat beberapa orang sedang menyiksa ibuku. Aku mendengar ibuku menjerit kesakitan. Jangan membiarkan mimpi buruk itu mempengaruhimu, sayang. Sebaliknya, kau harus membuktikan mimpimu menggulingkan Jalal dan mengambil alih pemerintahannya. Aku akan selalu ada untukmu. Aku bisa mengerti bahwa kau takut tentang keselamatan ibumu. Kau akan bertemu kembali dengan ibumu. Kau bisa membalas dendammu terhadap penculikan ibumu. Kau dan ibumu telah mengalirkan banyak air mata. Kau akan membuat musuhmu membayar. Buatlah Jalal berlutut di hadapanmu dan memohon pengampunanmu. Buatlah dia memohon belas kasihan. Joda, aku sudah mengemas barang-barang yang kau minta untuk dibawa. Dan aku sudah menyimpan semua perhiasanmu pada akuntan. Baiklah. Joda, kau kenapa? Ambilkan segelas air. Sri Leka, panggilkan penyembuh ke sini. Segera periksa. Aku baik-baik saja, Moti. Jangan khawatir, aku hanya sedikit pusing. Tidak, kau sakit. Ayo ikut denganku. Joda. Ayo ikut denganku. Tolong ambil nafas dalam-dalam. Selamat Ratu Joda, kau sedang mengandung. Aku akan segera memberitahu Ratu Hamidah bahwa kau mengandung. Permisi. Tunggu dulu, tabib. Aku tidak ingin kau memberitahu siapapun. Kenapa, Joda? Kenapa kau menghentikan niatnya untuk memberitahu kabar baik? Setelah menemui banyak kesulitan, Yang Mulia telah memutuskan untuk berperang demi melindungi rakyatnya. Sangat sulit baginya untuk menghadapi saudaranya dalam peperangan kali ini. Jika dia tahu bahwa aku sedang hamil, maka mungkin dia akan berubah pikiran. Aku tidak mau ada yang melemahkan tekadnya kali ini. Aku akan memberitahunya mengenai hal ini hanya setelah dia memenangkan peperangan. Tapi itu akan lama sekali. Moti, apakah kau masih ingat ketika adik iparku tahu bahwa dia sedang hamil? Saat itu dia tidak mengatakan apa-apa kepada kakakku. Itu karena Syarifuddin sedang menyerang Amer pada saat itu. Kami adalah perempuan Rajput. Wanita Rajput seharusnya tidak membiarkan suaminya mengabaikan tugasnya dengan cara apapun juga. Aku ingin menjadi kekuatan terbesar untuk Yang Mulia. Aku tidak ingin menjadi titik lemahnya demi keamanan kerajaan ini. Dan juga demi rakyatnya. Maka aku harus menyembunyikan kebenaran ini dari Yang Mulia untuk sementara. Ini adalah sebuah permintaan. Jangan katakan pada siapapun kalau aku sedang hamil. Kau sudah membuat pengorbanan besar untuk memenuhi tugasmu. Aku pasti akan mendukungmu. Aku sangat bangga karena aku orang pertama yang tahu kebenaran ini. Dan aku janji ini akan sampai pada semua orang hanya setelah Yang Mulia memenangkan peperangan. Terima kasih.
Dewa Krishna, aku harap kau setuju pada keputusanku ini. Salam Yang Mulia. Bahkan Baksibano pun ingin pergi bersama Yang Mulia. Tapi waktu kelahirannya sudah semakin dekat. Bagaimana dia bisa ikut pergi? Dia tidak mau mendengarkan kami, Yang Mulia. Moti, tolong informasikan pada Yang Mulia bahwa seharusnya dia tidak membiarkan Baksibano ikut. Tolong jaga dirimu baik-baik. Baksibano, kau mau pergi kemana? Kakakku sudah memerintahkan semua wanita harus ikut menemaninya. Karena aku bagian dari istana ini, maka aku harus pergi bersamanya. Tapi kau tidak perlu melakukan perjalanan dalam kondisi begini. Hal ini bisa membahayakan dirimu dan juga anak dalam kandunganmu. Kau tidak usah mengkhawatirkanku dan anakku. Aku sudah memutuskan bahwa aku akan pergi. Tidak, Baksi. Kau tidak boleh pergi. Baksi, aku tidak tahu banyak tentang ini, tapi jika waktu kelahiran semakin dekat, seorang wanita tidak boleh bepergian jauh. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja, atau anakmu ada dalam bahaya. Tapi Kak, aku rasa justru lebih baik kalau aku tetap bersamamu dan ibu dalam masa yang sulit ini. Baksi, aku membawa wanita istana bersamaku demi keselamatan mereka. Bahkan aku tahu bahwa membawa wanita hamil ke medan perang bisa berbahaya bagi kesehatanmu. Aku juga mendengar bahwa 3 bulan pertama, masa yang sangat penting dan seorang wanita harus berhati-hati selama bulan-bulan tersebut. Ada apa, Joda? Apa yang kau pikirkan? Apakah kau sedang berencana untuk tinggal di sini dan merawatnya? Tidak, Yang Mulia. Yang aku pikirkan adalah aku pasti akan ikut denganmu. Aku hanya memikirkan tentang kesehatan Baksibano saja. Dengar, Ratu Joda. Aku ingin kau menjelaskan padanya bahwa dia tidak bisa ikut dengan kami. Kau akan tinggal di sini. Bahkan Syarifuddin akan tinggal di sini untuk menjagamu. Aku tidak tahu kapan Tuhan akan memberkati aku dengan anak, tapi aku diyakinkan oleh kenyataan bahwa keponakanku akan segera lahir ke dunia ini. Kau harus menjaga kesehatan anakmu. Aku berharap bisa mengatakan kepada Yang Mulia bahwa impiannya menjadi seorang ayah akan segera terwujud. Tapi saat ini, aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada Yang Mulia. Sekarang Agra membutuhkannya. Pikirkanlah, seharusnya kau tidak melakukan perjalanan di kondisi seperti ini. Ini tidak sehat untukmu. Shh. Moti, bicaranya pelan-pelan. Saat ini Yang Mulia sedang membutuhkanku. Aku tidak bisa mengecewakannya dengan menolak pergi bersamanya. Dewa Krishna, tolong maafkanlah aku karena menyembunyikan kebenaran ini dari semua orang. Aku menjaga kebenaran ini tetap tersimpan demi Yang Mulia dan kerajaan ini. Aku tidak ingin melemahkan tekadnya. Aku harus membiarkannya memenuhi tugasnya.
Ibu sudah berjanji padaku bahwa ibu tidak akan membiarkan aku ikut berperang. Aku tahu, Adam. Aku sudah mencoba sebaik mungkin. Tapi Jalal memutuskan untuk membawa semua orang di harem untuk ikut. Aku tidak tahu soal itu, Ibu. Tapi aku tahu bahwa sekarang semua rencana kita tampaknya akan gagal. Adam. Dewa Krishna, kau harus tetap menjaga kerajaan ini agar aman. Tolong lindungilah anakku. Aku mohon Dewa Krishna. Raja Jalal harus melaksanakan tugasnya setelah apa yang terjadi, meski lebih sayang kepada adiknya Putri Nigar. Namun dia lebih setuju untuk menghadapinya di medan perang. Kau tahu tentang Maryam Zamani. Seandainya aku tahu kau hamil, aku tidak akan pernah pergi untuk berperang. Itulah sebabnya aku menyembunyikan kebenaran itu darimu. Aku sudah tahu itu. Jika kau mengetahui bahwa aku sedang hamil, kau pasti tidak akan mau pergi berperang. Dan pasti kehidupan rakyatmu berada dalam bahaya. Itu hal paling istimewa dari hubungan kita. Kita harus saling mengerti dari apa yang di hati masing-masing, meskipun kita menyembunyikan satu sama lain. Putri, Raja Jalal sudah meninggalkan Agra dan sudah mulai berbaris menuju ke medan perang dan juga membawa anak-anak dan wanita bersamanya. Bukan raja yang memenangkan perang, tapi prajuritnya. Dan saat ini, dia membawa lebih banyak wanita daripada prajuritnya. Jalal sudah ketakutan mengira kita akan menyerang langsung Agra. Itu sebabnya karena takut, dia membuat keputusan yang bodoh. Inilah yang kuinginkan. Aku ingin dia menjadi takut dan juga merasa gugup. Dia harus merasa ketakutan bahwa ibuku dan aku merasakannya selama bertahun-tahun. Karena Jalal sudah membuat ibuku menjadi tahanannya selama bertahun-tahun. Abu Mali, aku bukan orang yang lemah. Biarkan saja dia membawa perempuan di istana, karena aku menunggu hari ini di mana aku akan bertahta di Agra. Setelah itu, aku akan memenjarakan semua perempuan di istana sama seperti Jalal yang telah memenjarakan ibuku selama ini. Jika Jalal mengira bahwa aku orang yang lemah, dia benar-benar sudah keliru. Dia sepertinya sudah lupa bahwa darah Raja Humayun mengalir di pembuluh darahku. Hari ini aku sudah mempersiapkan diri. Ratu Maham Cucak selama ini sudah mempercayakan semuanya kepadaku. Dan itu sebabnya dia memintaku untuk memimpin semua pasukan yang akan ke Agra.
kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Joda. Aku mohon katakan apa yang mengganggumu, Yang Mulia. Aku bernostalgia karena di medan perang ini mengingatkan aku banyak hal. Di mana tempat aku berdiri sekarang ini adalah menjadi tempat di mana ayahku menyerahkan komando pasukan padaku. Aku terkenang dengan kejadian itu. Aku juga sedang mengenang tempat di mana Ratu Maham Cucak mendirikan tendanya sekarang. Kala Nur, itu adalah tempat di mana upacara penobatanku dilakukan dan Bairamkan sudah menyatakan aku sebagai raja. Aku dinobatkan di bawah keadaan yang sangat tidak menguntungkan di Kala Nur. Ayahku meninggal dan semua orang takut bahwa musuh-musuh kami akan menyerang, berpikir bahwa kerajaan tanpa ada yang mengatur. Itulah kenapa Bairamkan memutuskan menobatkan dan menyatakan aku sebagai raja. Sampai sekarang keadaan itu tidaklah menguntungkan bagiku. Itu karena aku memaksa untuk melawan orang-orang dari keluargaku, mempertahankan klaim atas tahtaku. Kalau saja Bairamkan masih hidup. Kau sangat menyayangi Bairamkan, bukan? Iya, Ratu Joda. Dia adalah sosok ayah bagi diriku. Dia adalah orang yang mengajari aku semuanya, melindungiku dari setiap jenis bahaya. Sekarang dia tidak lagi bersamaku. Tapi bagaimanapun juga, setidaknya anaknya Rahim bersamaku. Ratu Salimah selalu memberi nasihat padaku setiap kali aku membutuhkannya. Bairamkan meninggalkanku dengan 2 permata tak ternilai. Aku setuju denganmu, Yang Mulia. Rahim adalah anak yang masih polos dan mengisi hidup kita dengan sukacita dan tawa. Dan pada saat yang sama, Ratu Salimah selalu ada ketika dia diperlukan. Ini luar biasa. Kau baik-baik saja, Joda? Iya. Kurasa perjalanan itu cukup jauh dan melelahkan dirimu. Kau harus segera beristirahat. Tidak, Yang Mulia. Aku baik-baik saja. Ratu Joda, aku ingin kau lakukan seperti yang aku katakan. Kau harus bisa membedakan apakah itu permintaan atau perintah. Aku ingin kau beristirahat sekarang. Aku harus segera pergi dari sini. Kalau aku tinggal lebih lama di sini, Yang Mulia mungkin akan tahu bahwa aku sedang mengandung. Aku harus menyembunyikannya. Baiklah. Istirahatlah. Malam ini, aku ingin kalian tidur dengan nyenyak. Karena besok keberanian dan kekuatan akan diuji. Besok kita akan menghadapi pasukan terbesar bangsa ini. Ini tidak akan menjadi peperangan yang mudah untuk menang. Kita tunjukkan kepada Jalal bagaimana berani dan kuatnya kalian dan membuat Jalal menggigil ketakutan. Apa kalian siap? Ya! Kami siap! Kami siap! Aku berlari dari semua orang. Dan ini waktu yang tepat untuk menghadapi musuhku dalam pertempuran. Ada apa? Yang Mulia, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Siapa dia? Dia bilang dia akan mengatakan namanya di depan Anda. Di mana dia? Kau boleh pergi. Apa kau tidak takut gelap, Maham Angga? Aku sudah terbiasa berada di dalam gelap sebelumnya, Putri Nigar. Aku tidak takut gelap. Kau punya berita tentang ibuku? Apa Jalal membawa ibuku bersama dengannya? Maafkan aku, Putri Nigar. Aku rasa Jalal tidak akan melakukan hal yang bodoh. Jangan berkecil hati. Pikirkan tentang itu.
Jalal sudah membawa semua wanita di harem pergi bersama dengannya. Ini berita yang baik. Dan Jalal sudah membawa semua tentara dari pasukannya di sini. Itu berarti tentaramu dengan mudah bisa menemukan Ratu Chan. Ceritakan persiapan. Sangat bodoh bagi Jalal untuk membawa para wanita dan anak-anak dari istana. Kau akan senang mengetahui bahwa Jalal cukup takut setelah seranganmu itu. Aku akan menakut-nakutinya, bahkan lebih. Ku dengar prajuritnya lebih sedikit. Kau benar tentang hal itu. Banyak tentara yang sudah dikerahkan ke tempat lain. Itu sebabnya jumlah tentara di pasukannya tidak begitu banyak. Sejujurnya, Jalal tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan pertempuran ini. Itulah apa yang kuinginkan. Aku tidak ingin memberi Jalal kesempatan, apalagi untuk pertempuran seperti ini. Salam yang mulia. Jalal, kau sudah lama membahas perang, sebaiknya kau istirahat. Kami hanya sedang berbicara tentang persiapan kami untuk besok. Kenapa ibu keluar tenda? Istirahatlah, kita sudah melakukan perjalanan yang jauh. Jalal, aku ini ibumu. Saat aku tahu anakku khawatir, bagaimana aku bisa beristirahat dengan tenang? Apalagi besok kau berperang. Ibu, kau tahu bahwa aku tidak takut dalam peperangan. Ibu tahu bahwa sekarang ibu berdiri di depan kesatria yang paling berani dari bangsa ini. Di sini kau berperang demi kebenaran. Allah bersamamu. Dan semua orang juga pasti mendukungmu. Gali lebih dalam. Ayo cepat. Hadamkan. Aku rasa kau harus mengawasi tugas ini. Kau mempercayakan aku tanggung jawab ini. Dan yakinlah, ini akan selesai. Salam yang mulia. Salam Ibu Ratu. Ada apa di sini, Todharmal? Kami mengambil langkah-langkah yang sangat ketat untuk mengatur keamanan. Tapi aku tidak mengerti, kenapa kau suruh mereka menggali? Jika musuh menyerang ke sini, tempat ini akan berfungsi sebagai tempat persembunyian. Jika seseorang bersembunyi di tempat ini, musuh tidak akan tahu siapapun yang ada di sini. Aku ingin kau pastikan bahwa mereka tidak merasa sesak di dalamnya. Jangan khawatir yang mulia. Kami akan menutupi tempat ini dengan jerami sehingga udara bisa masuk dengan bebas. Itu adalah ide yang sangat bagus, Todharmal. Terima kasih atas apresiasi Anda yang mulia. Aku beruntung memilikimu. Kau sangat terlatih dalam strategi. Saran berhargamu telah memperkuat langkah kita. Aku sangat senang bisa melayani Anda yang mulia. Yang mulia, aku punya ide lain yang bisa membantu kita tetap aman jika musuh memilih menyerang wanita dan anak-anak. Apa itu, Ratu Joda? Kami memiliki lorong-lorong rahasia di Amer. Setiap kali ada musuh yang menyerang wilayah kami, para wanita dan anak-anak bisa menggunakan lorong-lorong itu untuk sampai ke tempat yang terbuka. Itu dilakukan sebagai pengorbanan diri. Pengorbanan diri? Aku tidak mengerti tradisi pengorbanan diri oleh wanita Rajput. Dalam budaya Rajput, wanita menganggap terhormat untuk mati dengan bakar diri yang mulia, daripada ditangkap dan diperbudak oleh musuhnya. Aku tahu bahwa kau adalah seorang wanita Rajput, tapi sekarang ini kau adalah Ratu Mughal. Kau masih berpikir bakar diri itu benar? Maafkan aku yang mulia. Sebelumnya aku berpendapat bahwa itu adalah hal yang benar. Tentunya pada saat itu, aku tidak tahu siapa dirimu. Lalu orang seperti apa aku ini menurutmu? Kau adalah tipe orang yang sangat menyenangkan. Siapapun akan siap berkorban untukmu. Todharmal, hari ini aku sangat senang kau telah membuat pengaturan yang tepat untuk keselamatan mereka. Satu-satunya orang yang aku khawatirkan adalah Baksi Banu karena dia sendirian di Agra. Jangan khawatir tentang dia, Jalal. Saat ini Syarifuddin ada bersamanya. Indah sekali. Ini adalah kemegahan yang benar-benar mengesankan.
bersinar terang meskipun gelap. Bagus sekali kan? Itu adalah tahta raja. Tapi tahta itu bersinar lebih terang lagi ketika kakakku duduk di atasnya. Apa yang kau lakukan? Tidak seorang pun kecuali raja yang boleh duduk di atas tahta ini. Tapi sekarang aku sudah duduk di singgasana ini. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Apakah kau akan mengadukan kepada kakakmu Jalaluddin Muhammad Akbar? Ayo, cepat berdiri. Ini adalah tahta kakakku. Tidak, Baksibanu. Tahta ini sudah terlalu lama diduduki oleh kakakmu. Kenapa kau bilang seperti itu? Aku sudah mendengar bahwa peperangan ini akan menjadi sangat sengit, Baksibanu. Ada kemungkinan bahwa tidak ada yang akan kembali dari peperangan ini. Ratu Maham Cukjak dan kekuatan gabungan Abul Mali adalah jauh lebih besar. Sedangkan tentara Jalal yang terdiri dari beberapa pasukan. Di atas semua itu, Jalal telah membawa semua wanita dan anak-anak bersamanya. Hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkannya sekarang. Apa kau senang tentang hal ini? Katakan padaku. Tidak, Baksibanu. Aku tidak gembira. Tapi aku ingin tetap hidup. Tidak untuk diriku sendiri. Aku ingin tetap hidup untuk anak kami. Aku harus memberinya masa depan yang aman. Anakku akan segera lahir ke dunia ini. Jika memang Jalal tidak kembali lagi, aku ingin anak kami untuk naik tahta. Oleh karena itu, jika Jalal meninggal, anak kami akan memiliki tahta. Aku tidak ingin kerajaan Mughal jatuh ke tangan orang seperti Abul Mali, Maham Cukjak, dan Nigar. Dengar, Baksibanu. Aku tahu kau sangat mencintai saudaramu. Aku mohon percayalah padaku. Selama ini aku sangat mencintaimu. Aku juga mencintai anak kita, Baksibanu. Sekarang katakan padaku. Apa aku salah memikirkan keselamatan kerajaan Mughal? Apa aku salah jika aku menjadikan dirimu menjadi seorang Maryam Zamani seperti impianku? Apakah salah jika aku berpikir bahwa anak kita harus naik tahta? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah, Baksibanu? Tolong jawab aku, jawab! Tidak. Hati-hati Ratu Jodah. Kau jangan memaksakan diri dalam kondisi seperti ini. Ratu Jodah, kau kenapa? Apa kau merasa pusing? Kau baik-baik saja kan? Yang mulia, sebenarnya... Motibai, kau tidak diperkenankan untuk mengganggu ketika para ratu sedang berbicara. Ratu Jodah, ini adalah medan perang. Semua orang sedang konsentrasi pada ini. Jika salah satu ratu yang mulia jatuh sakit, maka perhatian yang mulia akan terbagi. Dan ini akan tidak baik. Kau harus melakukan perjalanan panjang. Dan kau harus menjaga kesehatanmu. Kau juga harus istirahat. Jangan pikirkan apapun. Salam Ratu Jodah. Ayo Hosiar. Aku sangat terkejut. Kenapa tiba-tiba dia khawatir tentangmu? Ya mungkin peperangan ini bisa merubah perilaku dan sifat seseorang. Apakah api ini membuatmu merasa damai yang mulia?
Kenapa kau tidak istirahat setelah dalam perjalanan yang panjang ini? Aku tidak tahu kau ada di sini. Peperangan memang bukan seperti itu. Aku bisa mengerti Yang Mulia. Kau harus benar-benar memikirkan strategi. Lagi pula, kau terlihat sangat lelah. Sebaiknya kau istirahat saja. Aku akan beristirahat. Yang Mulia, jika kau tidak keberatan, boleh aku sarankan sesuatu? Ya, silakan. Aku pikir... Aku rasa seharusnya kau bermalam di tenda Ratu Joda saja. Karena aku tahu bahwa kau sangat mencintai Ratu Joda. Kau juga akan merasa lebih damai jika kau tinggal bersamanya. Kau juga harus cukup istirahat Yang Mulia. Ya, sebenarnya aku tahu, Rukaya. Tidak mudah bagi seorang wanita meminta suaminya untuk menghabiskan waktu dengan wanita lain. Kau benar. Itu memang tidak mudah. Tapi selain menjadi istrimu, aku juga seorang ratu kerajaan ini. Ada apa, Joda? Kau baik-baik saja? Aku hanya merasa sedikit tidak nyaman karena panas dan perjalanan yang melelahkan. Hanya itu saja Yang Mulia. Aku mengkhawatirkan kesehatanmu. Yang Mulia, kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Sebaiknya kau beristirahat dulu. Karena kau akan menghadapi hari yang berat besok. Sebenarnya begini, Joda. Aku tidak mempersiapkannya secara khusus. Walau jumlah tentara di pasukanku cukup kurang, tapi mereka mampu menahan musuh hanya untuk beberapa waktu. Jadi ada kemungkinan dalam peperangan kali ini, aku tidak akan kembali hidup-hidup. Itu tidak akan terjadi Yang Mulia. Kau seorang raja yang paling berani dan juga raja yang paling kuat. Kau tidak akan terkalahkan. Terima kasih atas dukunganmu, Joda. Tapi kemungkinan itu adalah sangat kecil. Mungkin aku tidak akan kembali hidup dari pertempuran. Joda, mungkin besok akan menjadi hari terakhir di dalam hidupku. Untuk itu aku ingin menghabiskan malam ini bersamamu. Aku ingin bersamamu. Karena bersamamu selalu membuatku merasa damai. Biarkan aku tidur di sini.